Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fadila dari kelas 1A program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjalankan salah satu tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan menjelaskan sedikit tentang ibadah haji. Hakikat haji. Hakikat ibadah haji pada dasarnya adalah suatu tindak mujahadah atau upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran musyahadah atau penyaksian, yakni proses kegigihan seorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana bertemu liqa dengan Tuhan. Ibadah haji adalah simbol kepulangan manusia kepada Tuhan yang Maha Mutlak. Oleh karena itu, niatkan haji karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai pakaian kejujuran dan buang jauh-jauh sifat keangkuhan, kebanggaan, dan semua atribut atau label yang biasa melekat dalam diri. Manusia harus menjadikan titik orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Sebagaimana yang digambarkan ketika sedang tawaf, bahwa kita sebagian dari seluruh jagat raya yang selalu tunduk dan patuh kepada Tuhan. Sejarah ibadah haji. Bulan Zulhijjah disebut juga bulan haji, sebab di bulan istimewa ini muslim di seluruh dunia berkumpul di Makkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji ini sudah ada sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran tidak disebutkan kapan ibadah haji pertama kali dilakukan oleh manusia. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliaulah Nabi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Akan tetapi, sebagian dari praktik-praktik ibadah haji tersebut pada masa-masa selanjutnya diselewengkan oleh sebagian umat yang tidak bertanggung jawab, sehingga jauh dari substansi awalnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Dari sini lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan ibadah tersebut agar dikembalikan sesuai dengan ajaran semula. Ibadah ini baru diwajibkan kembali kepada umat Nabi Muhammad pada tahun ke-6 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan pada tahun ke-3 atau 5 Hijriah. Melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kendati sudah diwajibkan, namun pada tahun tersebut Nabi dan para sahabat belum dapat menjalankan ibadah haji karena Mekah ketika itu masih dikuasai oleh kaum musyrik. Baru setelah Rasulullah SAW menguasai kota Mekah pada tanggal 12 Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah, beliau berkesempatan untuk menunaikannya. Namun lagi-lagi karena ada prioritas lain yang harus beliau utamakan, pada tahun ini beliau terpaksa menundanya. Baru pada tahun ke-10 Hijriah atau kurang lebih 3 bulan sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW berkesempatan untuk menunaikannya. Oleh karena itu, haji yang beliau lakukan disebut juga dengan haji wada atau haji perpisahan. Karena haji tersebut merupakan haji yang pertama kali dan sekaligus yang terakhir bagi beliau. Mencapai haji yang mabrur. Haji mabrur adalah haji yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan dan mengetahui diterimanya ibadah haji yang ditunaikan oleh umat muslim. Namun berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW telah dijelaskan 5 kriteria untuk mencapai haji yang mabrur. Yang pertama, niat lurus dan ikhlas. Untuk memperoleh haji mabrur, hendaklah menunaikan ibadah hajinya dengan niat ikhlas dan motivasi benar-benar karena Allah semata.
Yang kedua, dengan rezeki yang halal. Hendaknya harta yang digunakan untuk berhaji adalah benar-benar harta yang halal. Yang ketiga, meneladani manasik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sudah mutlak dilakukan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kamu mengambil manasik hajimu dari aku. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, menjaga lisan dan tidak berbuat maksiat selama ihram. Ibadah haji yang dilakukan harus mampu membawa perbaikan diri, baik akhlak dan tingkah laku, memiliki hati yang lebih lembut dan bersih, tutur kata yang semakin lembut dan baik, serta lebih beristiqomah. Hikmah haji yang pertama, menjadi tetamu Allah. Yang kedua, mendapatkan tarbiyah langsung dari Allah. Yang ketiga, membersihkan dosa. Yang keempat, memperteguhkan iman. Yang kelima, iktibar dari peristiwa orang-orang soleh. Yang keenam, merasa bayangan padang mahsyar. Yang ketujuh, menjadi syiar perpaduan umat Islam. Makna spiritual bagi kehidupan sosial. Pelaksanaan ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari dimensi perjalanan kemanusiaan pada aspek spiritual dan sosial untuk bisa dijadikan pelajaran dan tuntunan dalam menghadapi persoalan kehidupan. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang syarat dengan pengalaman nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Ka'bah merupakan simbol persatuan dan kesatuan umat, juga mengandung makna eksistensi kemanusiaan. Misalnya di dalam Ka'bah terdapat Hijr Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah hidup suka dan duka bersama ibunda Siti Hajar pada saat ditinggal ayahandanya. Siti Hajar adalah sosok ibu yang penuh kasih sayang terhadap anaknya, serta memiliki keinginan kokoh, ketenangan batin, dan keluruhan budi. Makna ibadah haji sungguh-sungguh memberikan pelajaran luar biasa atas perjalanan spiritualitas kemanusiaan hamba Allah dalam menghadapi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih cintanya. Pertama, sikap totalitas dalam beribadah lillahi ta'ala. Setiap ibadah menuntut adanya totalitas kepasrahan dan kepatuhan. Inilah yang disebut ibadah ikhlas dan pasrah, yang jauh dari riya, agar dilihat orang lain, sumah, agar didengar orang lain, sehingga bukan hanya lillahi ta'ala, melainkan juga billah ta'ala. Tidak ada seorang ulama pun tidak bersepakat bahwa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar terhadap Ismail merupakan bukti penyerahan diri sepenuhnya terhadap perintah Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.